Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang materi KD 3.2 klasifikasi makhluk hidup, tugas terstruktur ya. Yang kedua, tugas terstruktur ini ada dua. Yang pertama tentang tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus yang kedua tentang klasifikasi. Kegiatannya yang dilakukan adalah yang pertama, bacalah buku siswa IPA kelas 7 halaman 33 sampai 38. Di situ ada penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi. Saya juga sudah menjelaskan di video sebelumnya tentang klasifikasi ya. Nanti kalian lihat dulu video itu, baru mengerjakan tugas terstruktur ini. Langkahnya, yang pertama perhatikan dan amati gambar berikut. Ini ada tumbuhan, orangutan, kemudian ada helikopter, ada burung, ada bola, ada tas, ada roda. Nah, berdasarkan hasil membaca buku siswa kelas 7 dan pendapat kalian, nanti kalian boleh memberi pendapat. Berilah tanda centang ciri-ciri benda yang sesuai pada tabel berikut. Nah, ini ciri-ciri benda ada yang bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsang. Nah, benda yang perlu kalian analisis seperti ini, yang gambar ini tadi. Ada tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter, tumbuhan, orangutan, dan burung. Saya contohkan tas dulu ya. Tas itu bergerak atau tidak? Nah, kalian berpikir juga tas itu bergerak apa tidak ya? Kalau tidak, berarti di sini tidak usah dicentang, kosongin saja. Tumbuh dan berkembang, tas itu tidak tumbuh dan berkembang, berarti kosong saja. Bernafas, tas tidak bernafas. Berkembang biak, tas tidak berkembang biak. Memerlukan nutrisi, tidak, berarti kosong saja. Peka terhadap rangsang juga kosong saja. Nah, nanti kalian isi yang sesuai, misalkan tumbuhan bergerak nggak? Oh, bergerak, berarti dicentang, seperti itu. Ini tugas yang pertama, insya Allah gampang. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya silahkan dijawab. Dan nanti jawabannya boleh kalian tulis di sini ya, di file ini. Ini filenya kalian boleh di-download, kemudian diisi, kemudian dikirim kembali ya. Atau kalian tulis di buku tulis juga bisa. Ini jawabannya saja, nomor 1 apa, nomor 2 apa. Jangan lupa identitas kalian. Difoto dan dikirimkan di Google Classroom ya. Tugas kedua, klasifikasi makhluk hidup. Nah, dalam dunia ini makhluk hidup itu diklasifikasi menjadi 5 kingdom. Nah, ini saya sudah membuat rangkuman dari buku siswa IPA kelas 7 halaman 3848. Kalian juga nanti bisa membaca lebih detailnya. Ciri-cirinya nanti kalian bisa baca ya, ini dibaca bedanya apa 5 kingdom makhluk hidup. Jadi makhluk hidup di dunia itu ada 5 kingdom ini, ada Monera ya, bersalah satu. Kalau bersalah satu itu tidak bisa dilihat secara langsung ya, perlu alat. Protista. Kemudian ada fungi itu jamur, planta itu tumbuhan, animal itu hewan. Nah, ciri-cirinya itu. Nah, kali ini tugasnya adalah memahami tentang kunci determinasi atau kunci dikotomi. Cara ilmuwan untuk mengklasifikasi makhluk hidup itu langkahnya adalah menguraikan ciri-ciri makhluk hidup dari ciri umum ke ciri yang khusus untuk menemukan satu jenis makhluk hidup. Jadi dulu ilmuwan itu kalau melihat makhluk hidup, ben gampang ya, supaya gampang itu dilihat ciri-cirinya. Nah, kemudian ini masuk ke kelompok kingdom yang mana makhluk hidup tersebut. Jadi jelas kelompoknya nanti yang mana gitu. Nah, di sini ada kunci dikotom. Kunci dikotom itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dua sifat beda. Dua sifat bedanya, contohnya di sini ya. Ditemukan makhluk hidup ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, tumbuhan ini termasuk kelompok yang mana gitu. Nah, cara membedakannya dibuat menjadi dua sifat yang berbeda. Contoh, kita ingin membedakan yang pertama berspora apa tidak. Oh, nomor yang B tidak berspora. Kalau yang berspora siapa aja? Suplir. Suplir itu tumbuhan paku, lumut.
Kemudian yang tidak berspora, jagung, kedelai, terong, dan melinjo ya. Kemudian dibedakan lagi dari yang berspora ini menjadi dua sifat yang berbeda, dikotom dua sifat ya, yang berlawanan. Yang pertama berbatang jelas, yang kedua tidak berbatang. Nah, yang tidak berbatang itu lumut, yang berbatang jelas itu suplir. Kalau yang tumbuhan tidak berspora itu dibedakan lagi biji tertutup, contohnya jagung, kedelai, terong. Kalau yang terbuka, melinjo. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Namanya dikotom namanya. Tertutup lawannya terbuka. Nah, yang tertutup itu dibedakan lagi menjadi berkeping 2 dan berkeping 1. Yang berkeping 2 itu kedelai, terong, yang berkeping 1 itu jagung. Kemudian dibedakan lagi yang berbunga kupu-kupu itu kedelai, yang berbunga terompet terong. Nah, ini contoh cara membuat kunci dikotom ya. Nah, kalian kegiatannya adalah yang pertama menyiapkan kertas origami 2 warna, masing-masing 2 helai. Jadi kertas origaminya ada 2 warna. Satu misalkan biru ada 2 helai, 2 misalkan warna hijau ada 2 helai. Jadi total ada 4 kertas origami. Ya. Kemudian langkah kedua, gunting kertas origami tersebut menjadi bangun datar berbentuk segitiga dan segi 4. Untuk kedua warna dengan masing-masing 2 ukuran besar dan kecil. Jadi segitiga, misalkan tadi ya warna kertas warna biru. Ya, kertas warna biru itu dipotong dibentuk menjadi segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Kemudian dibentuk juga segi 4, ukuran besar dan ukuran kecil. Jadi kertas yang biru nanti dapat 4, ya, yaitu 2 segitiga, yaitu segitiga besar dan kecil, dan 2 segi 4, yang besar dan kecil. Jadi yang biru ada 4. Yang hijau juga demikian. Jadi nanti kalian dapat 8 ya. 8 potongan. Ada yang segitiga besar ada 2, segitiga kecil ada 2, 4 ya. Warna biru misal. Nah, 2 segitiga ukuran besar warna hijau, 2 ukuran segitiga kecil warna hijau ya, segi 4 warna hijau yang besar, segi 4 warna yang kecil. Nah, kemudian kelompokkan menjadi 2 bagian. Kamu bebas mengelompokkannya, boleh berdasarkan bentuknya dulu, warnanya dulu, atau ukuran dulu. Kelompokkan berdasarkan bersamaan dan perbedaan dengan melihat ciri bentuk yang mudah diamati. Contoh ya. Misalkan semuanya ada ada 8 ya tadi ya. 8 bentuk. Nah, kalian masukkan ke sini. Misalkan di sini kalian klasifikasinya berdasarkan bentuknya dulu. Kalau bentuknya dulu berarti ada segitiga, ini ada segi 4. Nah, di dalam segitiga itu ada yang segitiga ada yang besar. Misalkan di sini berdasarkan setelah bentuk warna, ya, warna hijau dan warna biru misal. Kalau ini segi 4 berarti warna yang hijau sama yang biru. Kemudian yang terakhir setelah bentuk dan warna adalah ukuran. Nah, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Nanti tinggal dituliskan di sini segitiga yang besar ukurannya kecil, segitiga yang besar warna biru misal gitu ya. Kan nanti ada 8 di sini. Nah, semuanya di situ. Dituliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Jadi kalian boleh urutannya dari warna dulu, boleh, bentuk dulu, boleh, terus ukuran dulu. Jadi nanti ada 3 kriteria ya di sini ya. Boleh nanti di sini bentuknya dulu, ukuran, warna juga boleh. Terus warna, bentuk, ukuran juga boleh. Tuh. Nanti dikumpulkan, difoto ya. Ini difoto, bagan kalian difoto, terus dikirim di Google Classroom. Jadi kalian tempel buat bagan dulu, kemudian ditempel kertas-kertasnya di sini ya. Kertas-kertas yang sudah kalian potong-potong di yang terakhir ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya untuk tugas terstruktur. Semoga kalau kalian belum jelas juga nanti bisa chat dengan Ustadz, chat dengan saya. Karena saya lagi ada diklat, nanti kalian boleh kalau responnya agak lama tolong dipahami ya.
Coba kalian belajar memahami penjelasan instruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.